Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita dengarkan kisah penderitaannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Pada masa awal Islam, orang yang telah masuk Islam berusaha sedemikian rupa menyembunyikan keislamannya. Baginda Nabi SAW sendiri menganjurkan demikian agar mereka tidak mendapatkan kesulitan dari orang kafir. Setelah orang Islam berjumlah 39 orang, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin kepada baginda Nabi SAW untuk mendakwakan agama secara terang-terangan. Pada mulanya baginda Nabi SAW melarang, tetapi karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terus mendesak, akhirnya beliau mengizinkannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengajak semua orang sudah masuk Islam untuk pergi di Masjidil Haram. Kemudian mulailah ia berkhutbah. Itulah khutbah pertama dalam Islam. Pada hari itu paman baginda Nabi SAW Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam. 3 hari kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai khutbah, orang-orang kafir langsung menyerang kaum muslimin dari 4 penjuru. Meskipun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal sebagai tokoh terkemuka, dihormati oleh masyarakat Mekah, ia tetap dipukuli. Wajah, hidung, telinganya berlumuran darah sehingga wajahnya sulit dikenali lagi. Ia ditendang dengan sepatu, diinjak dengan kaki, dan apa yang semestinya tidak dilakukan, semuanya mereka lakukan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pingsan. Ketika Bani Taim, kabilah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui berita itu, mereka segera mengangkat tubuh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari tempat itu. Mereka meyakini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sulit diselamatkan. Mereka segera masuk ke Masjidil Haram dan mengumumkan, jika dalam peristiwa ini Abu Bakar meninggal dunia, maka kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah sebagai gantinya. Hal itu dikarenakan Utbah bin Rabi'ah bertindak berlebihan dalam peristiwa pemukulan tersebut. Sampai menjelang petang, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masih pingsan. Walaupun sudah dipanggil-panggil namanya, ia belum juga siuman. Baru pada petang harinya ia siuman. Ucapannya yang pertama kali telah siuman adalah, bagaimana keadaan baginda Nabi SAW. Orang-orang marah kepadanya karena baginda Nabi SAW lah yang menyebabkan ia ditimpa musibah. Sepanjang hari ia diambang kematian. Begitu sadar, yang pertama kali ditanyakan justru baginda Nabi SAW. Akhirnya orang-orang dengan kesal meninggalkannya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masih bisa bertahan hidup. Ia mulai dapat berbicara sebelum pergi. Orang-orang berpesan kepada ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ummu Khair, adalah menyediakan makan dan minum untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibunya menyiapkan sedikit makanan dan membawanya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibunya memasakkan makanan, namun satu hal saja yang diserukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana keadaan baginda Nabi SAW? Apa yang menimpa beliau? Ibunya berkata, aku tidak tahu keadaan beliau. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, tolong ibu temui Ummu Jamil, saudara perempuan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan tanyakan keadaan baginda Nabi SAW kepadanya. Atas permintaan anaknya yang keadaannya sangat memprihatinkan itu, ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke rumah Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha. Setibanya di sana, ia menanyakan keadaan baginda Nabi SAW kepada Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha. Karena saat itu kebanyakan kaum muslimin masih menyembunyikan keislamannya, maka Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menjawab, siapakah Muhammad dan siapakah Abu Bakar? Tetapi setelah mendengar keadaan anakmu, aku ikut sedih. Jika engkau mengizinkan, aku akan melihat keadaan anakmu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ummu Khair pun mengizinkannya. Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha pun pergi bersamanya. Setelah melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia merasa tidak tega. Tanpa sadar Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menangis sambil berkata, apa yang telah diperbuat oleh orang-orang jahat itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatanmu. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha, bagaimana keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha berkata sambil memberi isyarat dengan mata
kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, nanti dia ibumu mendengar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, tidak usah khawatir dengan ibuku. Maka kemudian Sayyidatina Ummu Zamil radhiyallahu anha menyampaikan bahwa baginda Nabi SAW dalam keadaan baik dan selamat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, di manakah beliau? Sayyidatina Ummu Zamil radhiyallahu anha menjawab, sekarang ada di rumah Aqram radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum bertemu baginda Nabi SAW. Sebenarnya ibunya ingin agar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu makan meski sedikit, tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bersumpah tidak akan makan sebelum bertemu baginda Nabi SAW. Maka ibunya menanti sampai keadaan sepi, karena jika ia terlihat menjumpai baginda Nabi SAW, orang-orang kafir tentu akan menyakitinya lagi. Ketika malam telah lewat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke rumah Sayyidina Aqdam radhiyallahu anhu. Setelah bertemu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu segera memeluk baginda Nabi SAW, dan beliau pun memeluk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keduanya menangis. Kaum muslimin yang berada di tempat itu menangis terharu, tidak tahan melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta baginda Nabi SAW agar mendoakan hidayah untuk ibunya dan mengajaknya masuk Islam. Mula-mula baginda Nabi SAW mendoakan ibunya, kemudian mengajaknya masuk Islam. Ibunya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun masuk Islam saat itu juga. Dari kitab Kamis, faedah menyatakan cinta pada saat senang, lapang, bahagia dan sejahtera sudah biasa dibuat oleh banyak orang. Namun cinta dan rindu yang sebenarnya adalah yang masih kekal pada saat ditimpa musibah dan penderitaan. Itulah hadirin mulia SWT kisah penderitaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, menyatakan keislamannya secara terang-terangan kepada orang-orang kafir. Semoga kita bisa mengambil semangat daripada semangatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, agar senantiasa menjaga kalimat tauhid yang ada dalam diri kita sampai kita mati, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.